Ustadz Felix sampai merinding melihat Syam. Nah ketika dunia ini kacau, gampangnya Imam Mahdi ini yang nanti akan nyelesain kekacauan itu. Berarti timeline-nya justru Imam Mahdi itu menyelesaikan kekacauan Dajjal opener. Betul. Jadi dia ketika Dajjal opener ini muncul, Imam Mahdi nyelesain itu semua. Dan di masa Imam Mahdi inilah dia bisa memberikan ilmu dan bisa memberikan semacam kayak informasi yang benar-benar bisa masuk ke semua orang. Sehingga katanya Rasulullah yang terjadi adalah persatuan antara orang-orang muslim. Akhirnya setelah Islam tadi drop terasing, berkat Imam Mahdi kita bersatu lagi. Betul. Dan tempatnya sudah di-spill. Di Syam. Oh iya, pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Kata Rasulullah, kalian akan berkumpul di situ. Maka di situ adalah ada orang-orang terpilih karena tempat itu adalah tempat yang terpilih oleh Allah. Maka nanti di situ akan datang orang-orang yang berbendera hitam yang tidak akan pernah kalah dan ditanya di mana tempatnya? Baitul Maqdis atau dekat Baitul Maqdis atau Syam. Nah, berarti tempatnya sudah ada spillnya. Imam Mahdi akan di situ. Di Syam, di Baitul Maqdis. Dan yang aku deg-degan, aku merinding nih sekarang. Lu tau nggak? Sekarang Syam itu sekarang lagi keadaan damai. Syam itu adalah kalau mau digambarin adalah gabungan antara Suriah, Libanon, Yordan. Tapi utamanya adalah Suriah. Sebenarnya. Dan Suriah sekarang lagi dalam keadaan damai. Dan lu tau yang lebih merinding lagi apa? Aku baru baca, aku nggak tahu aku dari mana, tapi aku baru baca satu hadis ini. Dan hadis ini statusnya sahih menurut beberapa ulama, tapi menurut beberapa yang lain hasan. Menurut beberapa ulama lagi doif atau lemah. Tapi ini hadisnya ada. Nih coba ya. Dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Rasul pernah berkata pada Ali, nanti akan muncul kekacauan dan bencana besar di Syam. Sehingga orang-orang diuji benar-benar seperti emas diuji. Emas itu diuji dibakar. Dan terjadi segala macam keburukan di situ. Dan kita tahu di zaman siapa itu terjadi. Di zamannya Bashar Assad misalnya, orang-orang di penjara Setna. Oh iya. Itu kan ngeri banget tuh. Iya benar. Orang-orang kalau seandainya melawan dia, ditangkap bukan hanya dianya, tapi keluarganya. Terus perlakuan segala macam ya. Dan kita tahu seperti apa penyiksaan di situ. Dan alat-alatnya kita udah bisa bayangin lah. Itu yang kelihatan, belum lagi nggak kelihatan. Ada orang Suriah sendiri yang dia adalah pengungsi Palestina dan ketemu sama aku. Dia bilang apa tau nggak? Dia bilang, wallah kami berpuluh-puluh tahun menghadapi Zionis, nggak ada bandingannya dengan 3 tahun menghadapi Bashar Assad. Dia bilang itu jauh lebih parah. Dia bilang, itu orang Palestina yang ngomong. Nah artinya di Syam itu kata Rasulullah akan terjadi bencana besar. Lalu Allah bilang, setelah itu Allah akan kirimkan, muncul seorang pemuda kata dia, dari keturunan Rasul, yang bawa pasukan kalau dikit sekitar 12.000, kalau banyak sekitar 15.000. Detail banget. Dan dalam hadis yang lain, dia berbendera putih. Dan itu matching dengan pemimpin Suriah sekarang. Walau lebih sob ya. Karena gue masih ngebayang Bashar al-Assad tuh jadi gamer kan? Iya kan? Sekarang jadi gamer di Rusia. Di Rusia. Jadi gamer dia. Betul. Karena mungkin doi nggak punya kerjaan lagi. Tapi yang dimaksud yang sekarang Ahmad Asyara ini ternyata menurut beberapa referensi dia termasuk keturunan Nabi. Dan pasukannya berapa ketika dia ditanya ketika membebaskan Damaskus? 12.000, 15.000. 13 sampai 14.000. Wah, anjir.